Halo, 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 halo. Apa kabarnya teman-teman sobat trader saham di seluruh pelosok penjuru negeri Indonesia ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, semoga selalu dalam keadaan cuan tebel ya. Oke, hari ini banyak gocekan ya teman-teman ya. Semoga teman-teman landingnya berakhir dengan selamat. Ada yang cut loss nggak hari ini? Kalau ada yang cut loss boleh dong cerita-cerita di kolom komentar ya. Ada nih cerita aja di bawah ya. Siapa tahu ya kan nyari temen biasanya kalau cut loss kan nyari temen. Nah kalau yang profit tuh biasanya pamer kan flexing. Ya nggak sih? Ya semoga bukan kalian ya yang nonton video ini yang cut loss. Ya saya harap teman-teman bisa mendapatkan porto yang ijo-ijo terus lah. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap menit. Ya kan? Amin. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas ya beberapa analisa saham pilihan ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan point of view-nya, teman-teman bisa mendapatkan insight-nya ya. Jadi disclaimer on dulu ya, bahwa video kali ini tidak mengajak jual ataupun beli saham. Hanya mengedukasi teman-teman, memberikan gambaran atau sudut pandang yang mungkin berbeda gitu ya. Oke, jika teman-teman suka video ini, jangan lupa dong like video ini ya. Like ya, jangan-jangan males buat nge-like gitu. Cuma tinggal klik gitu ya, like. Terus juga silakan komen kalau teman-teman ada pertanyaan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Saham Upside ya, biar saya makin semangat nih untuk konten lagi untuk menganalisa saham di video-video yang berikutnya. Oke, let's go kita bahas aja langsung teman-teman. Ya, IHSG hari ini ditutup koreksi, ya nggak koreksi sebenarnya ya. Dia ditutup plus 0,26%. Ini cuma warnanya doang yang merah nih ya. Dia nggak koreksi karena dibuka gap up ya. Hari ini IHSG dibuka gap up, akhirnya atau di closing ditutup tidak koreksi ya teman-teman. Oke, hari ini IHSG terlihat ya. Ini kan area resisten yang sudah berhasil di break ya teman-teman ya. Dan ini masih pola uptrendnya. Resisten yang sudah berhasil di break ya ini nampaknya IHSG berusaha untuk retest ya teman-teman ya, melakukan retest. Nah ini ya, ini retestnya di sini IHSG berusaha untuk retest sehingga kemungkinan setelah retest akan lanjut. Coba kita turun time frame-nya dulu ya teman-teman ya, ke time frame 1 jam. Nah, semakin terlihat ya kalau di time frame 1 jam ya, kan seperti ini nih saya gambarkan terlebih dahulu ya, IHSG-nya seperti ini arahnya, dia naik ya di sini perjalanannya lah ya, naik naik ke puncak enggak, bukan. Ini, nah dia berhasil sampai ke atas, lalu dia mencoba untuk retest dan ternyata berhasil ditahan ya, berhasil ditahan oleh market ya, bukan sekedar market maker tapi stakeholder yang ada di IHSG ya. Ini dibuktikan dengan apa nih? Dengan candle, bentar ya. Oke, ini dibuktikan dengan candle ini nih. Nih ya. Nah kan, oh kegedean. Nah ini nih. Ya, candle Marubozu ataupun candle ya Marubozu ya, karena dia tidak ada ekor dan berhasil menutupi candle yang sebelumnya. Nah, ini berarti confirm atau ini valid ya, dijadikan sinyal reversal bahwa IHSG melanjutkan tren kenaikannya. Amin. Semoga bisa tembus ke level 9.000 ya. Oke, teman-teman ya, kita langsung masuk aja ke saham yang pertama ya. Saham pertama, saham pilihan dari channel Saham Upside adalah JAR. Oke, kita bahas terlebih dahulu. JAR, sebelumnya JAR nggak pernah atau belum pernah kita bahas ya di sini ya. Oke, di video kali ini kita coba bahas JAR ini sedang apa sebenarnya. JAR ini saat ini sebenarnya kalau kita tarik ini kan area support ya teman-teman ya. Area support kalau kita tarik Fibonacci-nya teman-teman. Nah ini Fibonacci-nya ya. JAR ini belum belum begitu menarik ya karena dia masih terpantul atau tertahan di area golden zone-nya ya. Dan belum ada sinyal-sinyal reversal ya, karena JAR kalau mau ada titik pembalikan dan sinyal reversalnya bagus ini harus breakout area minor resisten yang di sini teman-teman ya,
harus breakout area minor resisten yang di sini. Sehingga kalau teman-teman mau memvalidasi bahwa jar ini udah kembali uptrend atau belum, jawaban saya belum. Karena kalau dia berhasil break sini, baru disebut uptrend kembali gitu ya, menuju uptrend kembali. Tapi kalau belum di sini, ini masih fase downtrend. Kenapa? Ya, karena kalau jar digambarkan seperti ini, nah ini kan titik supportnya, terus dia ke resisten dan ini kan sedang mencari area terbarunya ya, entah itu ke sini ya, atau nanti melanjutkan ke sini gitu, atau nanti dia bisa langsung melanjutkan ke atas nih ya, bisa jadi seperti itu gitu, nggak ada yang mau nggak mungkin kan, meskipun ya hari ini jar itu ditutup naik 12% ya, ditutup naik 12% dengan volume di atas rata-rata MA 20 ya. Tapi kalau saya sih belum belum berani ya. Cuma kita coba deh masuk ke ke time frame 1 jam terlebih dahulu. Time frame 1 jam belum nampak ya sinyal-sinyal reversalnya juga ya. Ada di sini, tapi kecil banget dan ini berhasil dijebol juga ke area sini. Coba kita ke time frame 4 jamnya, siapa tahu ada, ya kan? Nah, time frame 4 jamnya sebenarnya ada di area sini. Sayangnya, ya kan, sayangnya dia berhasil jebol ya area sininya nih. Dia berhasil di break ya, di break tuh, dijebol ya. Sehingga apa? Akhirnya ini tidak mencerminkan bahwa ini area yang valid untuk reversal. Bisa jadi nanti kalau muncul candle-candle seperti ini lagi ya, ini akan berbalik arah. Ya kita doakan bersama lah ya bahwa ini akan reversal segera. Tapi ya kita coba cek dulu ya bandarmologinya seperti apa. Kita cek untuk kita cek. Nah, untuk jar sendiri asingnya banyak yang keluar ya. Untuk warna ungu ini foreign, saya ingatkan kembali, mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali ya nonton channel Saham Upside ya. Ini saya jelasin dulu bahwa foreign ini, yang ungu ini foreign, menandakan foreign ya, yang asing lah ya, asing jual atau beli. Terus yang orange ini menandakan ini retail gitu. Terus yang biru ini menandakan institusi. Nah ini ya ini merupakan analisa transaksi ya. Kalau tadi kan kita ngebahas tentang technical analisisnya, sementara ini dari sisi bandarmologinya gitu ya. Jadi baru buat teman-teman yang baru pertama kali nonton ya, boleh dong subscribe dulu gitu ya. Biar saya semakin bersemangat lagi nih sharing-sharing ke teman-teman ya. Oke, untuk hari ini JAR ternyata didominasi oleh retail. Ya terbukti di sini ada YP, XL, CP, XC, sementara AK di urutan kelima. Yang buang barang itu juga didominasi oleh retail. Ada CC, ada SQ, ada NI, ya. Terus ya udah ya. Nah, tapi tetap lebih banyak yang akumulasi retailnya. Nah, kalau dilihat dari sini, ini nampak belum meyakinkan teman-teman ya dari sisi JAR. Ya, kalau dari sisi bandarmologinya nampak belum meyakinkan. Nah, teman-teman bisa saya lihat nih di sini nih, di partisipasinya nih. Retail ini menguasai kan nih garis terakhir nih. Orange ini tentu lebih besar tuh ya dibanding yang biru, dibanding yang ungu. Ini menandakan retailnya lebih banyak retail yang masuk di saham JAR. Oke, kita lanjutkan teman-teman ke saham yang berikutnya yaitu ada saham TB. Ya, TB ini ya terafiliasi juga sama Pak Haji Isam. Dan kalau dilihat dari technical analisisnya, TB ini sama seperti JAR tadi, cuma kita lihat kalau TB ini kan area supportnya, kita lihat Fibonacci-nya terlebih dahulu. Kalau dilihat Fibonacci-nya, dia jebol ya area 78,60%, jebol area golden zone-nya. Ya, oke. Kalau dari Fibonacci-nya seperti itu, terus kalau kita cek ya, secara support resisten, ini support, ini resist nih ya, resist terbaru dan dia saat ini sedang berada di tengah-tengahnya. Kalau TB berhasil jebol area resist ini, ya kemungkinan uptrend kembali, naik kembali. Tapi kalau dia berhasil jebol yang area ini, kemungkinan downtrend kembali. Seperti itu teman-teman.
Dan saat ini masih di tengah-tengah, masih sideways kalau kita bilang gitu ya, sama seperti jar, ya. Ini kan area sideways-nya gitu ya. Jadi kalau dia berhasil menjebol atas atau bawahnya, ya kita doakan bisa berbalik arah. Pun kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, dia belum berhasil membreak out ya area minor resisten yang ada di sini nih. Belum berhasil dan hari ini false break doang. Sayang banget ya. TB false break hari ini. Ya walaupun konfirmasi untuk candle engulfingnya itu ada ya beberapa kali muncul. Pertama ini nih, ya kan? Terus kedua ini nih. Ini ketiga, ini keempat. Oh, udah ada beberapa kali ya candle engulfing ini ya. Ini menandakan demand itu udah masuk, teman-teman. Demand udah masuk di saham TB. Kita lihat dari sisi analisa transaksinya ya untuk saham TB ya. Dari analisa transaksinya sendiri, nah, untuk warna ungunya sendiri, foreign, ini belum banyak yang masuk ya. Sementara retailnya lebih banyak yang keluar. Nah, kita coba lihat Broksumnya. Broksum hari ini ternyata ada YJ. YJ dia akumulasi 19 juta, bukan 19 juta gitu ya. 19.000 lot ya, nilainya 5,1 miliar. Dan diikuti oleh AI, ada di sini ada retail YP, CP ya. Di bawahnya juga ada PD retail juga masuk di sini. Dan kalau kita lihat dari sisi sellernya, di sini ada NI retailnya ya, SQ mereka keluar. Jadi ketika harga naik, nampaknya retail ini memanfaatkan momentumnya untuk jual barang. Nampaknya ya, gitu ya. Jadi bisa jadi mereka udah punya barang dari bawah, lalu mereka take profit. Bisa jadi juga mereka nyangkut di atas gitu. Makanya mereka buru-buru untuk jual hari ini biar mereka khawatir mungkin besok akan turun lagi. Seperti itu gambarannya teman-teman. Oke? Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Bufa. Bufa kalau kita lihat seksama, di sini kan Bufa ini ya tuh, di sini area resistnya yang high-nya itu 955. Dan ternyata hari ini tanggal 12 November Bufa ditutup di pas area resistnya di area 955. Ini menandakan ya belum berhasil breakout area resist ya yang terdekat Bufa. Ini hati-hati nih bagi yang punya Bufa. Kenapa? Karena kalau besoknya nggak berhasil breakout ya, khawatir dia akan turun kembali kalau besoknya tidak berhasil breakout teman-teman. Makanya saya bilang hati-hati. Nah ini ya. Jadi di sini area ininya supportnya, terus di sini resist turun dan di sini false break ya false break sehingga dia akan mencari apa? Mencari area support atau resist yang terbaru nantinya atau membentuk lah ya bukan mencari membentuk gitu. Jadi kalau dia nanti jebol area ini support ini ya kemungkinan akan turun kembali. Oke, tadi analisa teknikalnya sekarang dari sisi bandarmologinya atau analisa transaksinya. Untuk Bufa sendiri, hari ini ya nampaknya itu, wah, Excel ya. Excel top one buyer ya, terus disusul CC, YP, AK, ya AK di top empatnya. Dan di sisi kanannya nampaknya Big Money yang kebanyakan ini ya keluar ya barangnya ya gitu. Jadi Excel yang nampung nih kebanyakan Bufa gitu. Jadi hati-hati besok, hati-hati banget besok. Kenapa? Karena ya kalau retail kan sebagaimana kita tahu ya retail itu kan nggak kuat untuk ngangkat ya, nggak kuat untuk angkat harga. Kalau murni retail, kalau memang ini big money ya atau market maker ya bagus, berarti kan akan didorong naik gitu. Tapi kalau bukan big money atau bukan market maker ya khawatir ini harga nggak akan bisa dijaga gitu ya. Sementara AK cuma akumulasi sedikit. Ya sekilas seperti itu untuk Bufa. Jadi ya hati-hati untuk besok ya. Lalu kita lanjut untuk berikutnya yaitu Mina. Oh, Mina. Nah, Mina hari ini banyak tekanan jual ya dilihat dari candle ya. Beberapa
waktu belakangan ini ketika harga naik langsung dibanting, harga naik dibanting, dan hari ini pun terjadi seperti itu ya. Ini udah terjadi beberapa kali ya. Kita lihat nih satu, dua, tiga, empat, ya lima. Udah lima hari lebih ya. Ketika harga mencoba untuk naik tapi dibanting. Ya ini berbahaya banget. Dan Mina sama seperti sebelumnya gitu ya, mesti tertahan di area supportnya dan mesti mencoba untuk naik ya, mencari momentum untuk naik. Oke, sekilas kalau dari technical analisisnya, areanya kita gambarkan terlebih dahulu ya. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu. Mina itu ada, nah ini sebenarnya berhasil breakout ya dengan body candle yang ada di sini nih yang warna hijau ini. Namun saat ini koreksi. Nah, koreksinya bisa jadi sampai mana? Kita coba lihat. Nah, waspadanya kalau Mina, kalau beneran gitu ya, ini dia jebol area support yang ada di sini nih, jebol area support yang ada di sini, ini bisa jadi tertahan nih di area golden zone-nya nih. Bisa jadi ya menembus juga nih sampai sini ya. Bisa jadi sampai sini. Nah, itu untuk analisa teknikalnya ya. Kita coba lihat dari bandarmologinya terlebih dahulu. Mina itu seperti apa? Nah, Mina per hari ini itu yang jualan sebenarnya ini ya. Ada retailnya juga sebenarnya. Tapi di sini masuk CC, PD, YP. Ya retail juga tetap masuk lebih banyak di Mina gitu. Yang jualan pun di sini ada MU ya, terus bukan Manchester United ya. Di sini ada AK juga jualan. Dan CC banyak akum ya, akumulasi. CC lebih banyak akumulasi. Ya kita lihat lah ya beberapa waktu ke depan apakah Mina ini bisa bertahan ya sehingga tidak jebol area support sini atau dia justru nanti akan mencapai area resistennya ya. Karena kalau kita lihat dari tanggal 3 masih didominasi oleh retail. YP sendiri aja dia punya 197.000 lot ya. Terus kalau kita lihat dari bulan lalu Oktober, Mina itu ya Excel ya yang punya banyak barang, XC ya, dominan retail gitu ya. Jadi seperti itu mungkin teman-teman nanti bisa jadi punya gambaran gitu ya bahwa Mina ke depannya akan seperti apa. Oke, kita lanjut ke saham yang IPO ya. Hari ini dia tidak buka langsung arah, tapi dia masih berhasil ya closing di arah. Kita lihat dari sisi bandarmologinya, karena kalau dari sisi teknikal itu sudah ini ya belum terlalu terlihat. Nah, tapi kalau dari sisi bandarmologinya ini akan mudah terlihatnya. Hari ini ya PO itu udah jualan 419.000 lot ya. Yang mana itu nilainya 41 miliar rupiah. Dan yang nampung XL, YP, CC, XC. Hari ini tuh retail lagi aktif-aktifnya ya. Mungkin karena kemarin kenaikannya banyak yang naik ya, baik yang terbang-terbangan sahamnya hari ini juga cukup banyak, tapi juga cukup banyak gocekan ya. Kemarin pun retail masih megang barang atau masih akumulasi lebih tepatnya ya. Dan ya, hari sebelumnya ya MG ya dia akumulasi nambah muatan 123.000 lot. Oke, nah ini udah 2 hari ya PO jualan ya. Hari kemarin dan hari ini. Kayaknya niat banget untuk jualan. Kita nggak tahu apakah nanti akan ada buyback atau tidak. Nah, kita tunggu bersama. Tapi kalau yang punya barang, ya silakan aja dipertimbangkan dengan baik. Apakah udah saatnya exit atau belum? Ya, seperti itu untuk PJHB-nya. Lanjut ya ke saham yang hari ini tiba-tiba melesat kencang, yaitu KBLV. Nah, saham KBLV ini, kalau teman-teman lihat ya,
Ini kan dia tertahan ya di area RBS ya, resisten become support ya. Dia tertahan di area RBS ini dan berhasil mantul. Ya harapannya bisa naik lebih tinggi ya. Kita lihat time frame yang lebih kecil biar lebih detail gitu ya. Kita lihat time frame yang lebih kecil, nampaknya dia masih berupaya untuk menjebol area resist yang di sini nih. Ini ada area minor resist ya, yang harus dia jebol untuk apa? Untuk memastikan bahwa dia sudah tidak downtrend, melainkan uptrend ya teman-teman ya. Nah, dari sini baru deh ya. Kalau ketika sudah jebol, baru teman-teman nanti analisa ulang. Nah, cuma kalau untuk saat ini ya, kita belum tahu nih arahnya masih dianggap sideways karena masih berada di tengah-tengah. Kalau dari sisi analisa teknikalnya itu seperti itu. Kalau dari bandarmologinya KBLV itu seperti apa? Nah, kalau dari bandarmologinya hari ini ya lagi-lagi retail ya, retail itu aktif hari ini ya. Ada YP, CCXL ya, terus ada MG juga masuk gitu. Dan ini masih sama rata ya, tidak ada yang dominan untuk akumulasi. Nampaknya besok kembali turun karena dia ada histori bahwa ketika harga sudah naik ya itu tidak menjamin juga untuk besokannya gap up, tidak menjamin gitu ya, bahwa kemarin juga seperti itu kan tanggal 10 November ternyata tanggal 11-nya turun gitu. Nah, kita coba cek tanggal 10 November itu ada apa. 10 November ternyata yang akumulasi juga retail kebanyakan, makanya besokannya turun gitu. Nah, tanggal 11-nya, nah ini sudah agak beda nih. Excel jualan, MG jualan, YP jualan, ya kan udah pada beda, udah pada buang barang atau udah pada take profit ya. Nah, yang masuk ini big big money nih gitu. Jadi arahnya tuh caranya tuh seperti itu teman-teman ya. Cara kerja si KBLV itu seperti itu. Jadi untuk besok nampaknya akan ada yang take profit terlebih dahulu ya daripada dibawa turun nyelem ya. Terus makin jauh makin dalam mereka take profit terlebih dahulu. Seperti itu gambarannya untuk KBLV. Kita lanjut ya ke Inet. Nah, Inet hari ini itu tetap berhasil naik ya 7%, walaupun kemarin ada bantingan yang kenceng ya. Ini mungkin dikarenakan Inet kan mau right issue ya gitu ya. Jadi ya teman-teman juga harus bersiap right issue-nya seperti apa karena harganya harus dijaga. Kalau kita tarik garis dari sini nampaknya sih sudah sesuai target ya. Nampaknya sudah sesuai. Nah, sudah sesuai kan? Target sudah tercapai teman-temannya dari Inet. Sehingga apa? Sehingga untuk Inet ini berpeluang untuk retest area sini teman-teman resistennya ya. Dia akan mencoba untuk retest gitu. Nah, ini akan retest di sini. Ini kan area RBS terdekat ya, resisten become support. Nah, tinggal tentukan nih nanti apakah dia jebol. Kalau jebol ya ke bawah. Kalau dia mantul ya berpotensi melanjutkan kenaikannya. Itu dari teknikalnya. Secara volume juga hari ini masih tinggi banget ya. Hari ini masih tinggi di atas MA20-nya gitu dan ya itu dari technical analisisnya, dari bandarmologinya seperti apa Inet? Oke, kita lihat. Kalau dari bandarmologinya, hari ini Inet itu yang akumulasi, wah ini agresif ya, BK ini 700 ribu lot dia, akumulasi sendirian nih, ya. Disusul MG. Nah, retail-retail ini pada keluar nih, YP, PD, CP, XL, XC. Bagus nih Inet nih untuk besok harusnya ya. Harusnya, tapi di sini jangan lupa ada MG ya, Mamang Ganteng atau Mamang Guyur ya. Jadi ada MG di sini, MG ini harusnya ya take profit besok, tapi mudah-mudahan BK nggak ikut-ikutan. Kadang ketika MG take profit gitu ya, kan harga turun dong otomatis. Nah, BK ikut-ikutan, ya guyur, pada akhirnya apa harga turun. Ya, kenapa? Karena hari ini pun ya ini kan tidak berhasil untuk jebol area resist kemarin ya, atau tidak berhasil break ya hari kemarin gitu, sehingga memungkinkan besok juga akan seperti itu. Ya, tapi kita berharapnya besok berhasil
jebol area high ya 2 hari inilah ya. Sehingga apa memastikan bahwa Inet mesti uptrend, tidak mau retest terlebih dahulu. Ya, gambarannya seperti itu ya untuk Inet. Oke, kita terus ke bumi. Nah, bumi ini kan ada pola nih ya. Sebelumnya pernah saya analisa ya di kemarin nih di video yang sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat videonya, coba cek aja ya di channel saya itu ada yang ngebahas detail tentang bumi secara analisa, teknikal, benermologi maupun fundamentalnya dan proyeksi bisnisnya. Oke, untuk bumi ya dia ada ini ya. Kemarin tuh hari 10 November ya 11 November ya. Itu naik 32%. Wah, tinggi banget. Ya volumenya juga tinggi banget. Pun hari ini gitu ya. Dia juga apa harganya ditahan lah ya. Nggak sampai ambrol. Tapi hari ini ditutup -3% ya. Jadi hari ini bumi ditutup 3%. Kalau bumi terus-terusan koreksi, bisa jadi memang dia mau retest dulu nih area sini nih, area resisten become supportnya. Ya, mau menguji kuat atau enggak. Kalau nggak kuat dia jebol ke bawah, kalau kuat ya lanjut ya gitu. Sama kayak Inet gitu ya. Nah, itu kalau dari sisi analisa teknikalnya ya. Jadi di sini ada CNH. Nah, CNH-nya harus sesuai target dulu. Kalau ini kan udah sesuai target ya. Kalau Bumi nampaknya belum ya. Jadi apakah dia akan retest dulu atau dia lanjut ke atas ya, ke utara. Kita cek dulu ya analisa transaksinya seperti apa untuk Bumi. Bumi hari ini, nah kan, kelihatan tuh AK udah mulai jualan ya. Jualannya 8 juta lot langsung teman-teman ya. Padahal kemarin itu AK akumulasi 18 juta lot ya, masih sisa banyak sih gitu ya. Tapi dia udah udah jual di 173 miliar ya, berarti sisa kurang lebih berapa setengahnya kan, gitu ya. Kemarin di 180 ya average-nya ya, gitu. Makanya harganya nih dijaga nih sebenarnya 180 dan dia hari ini jualannya di 197. Mantap, cuan banget. Ya, cuan banget. Dan yang nampung itu CC, ya BK, terus DR, XC. Nah, ini mesti banyak ininya ya. Semi-semi retail ya. Kalau XC ini nggak tahu ya, ini retail apa bukan. Pun begitu dengan CC ya. Ini 104 miliar soalnya nih. Nilainya 104 miliar ya. Bukan nilai yang kecil. Kadang market maker atau big money itu kan nyamar ya pakai akun-akun XL, XC, PD ya. Jadi kita harus tetap waspada sebagai retail. Oke. Seperti itu untuk bumi gambarannya ya. Jadi AK udah mulai buang, nampaknya besok ada lanjutan buangan ya, tapi average dia di tanggal 11 aja itu di 180 ya. Dan hari sebelumnya pun dia akumulasi kan gitu. Di hari sebelumnya juga kita cek tanggal 7. Oh tidak ya. Jadi kita cek tanggal 9 atau kita dari tanggal 3 sampai 12 deh. Ya. Tanggal AK sisa 15 juta barangnya ya. 15 juta lot. Di average-nya 175 tuh. Udah tuh ditaruh apa di iniin aja tuh. Ditandain ya 175 nih pasti dijaga sih harusnya ya. Kalau nggak dijaga ya dia turun dulu. Dia kalau turun dulu kuat nggak untuk akumulasi lagi ya. Sementara nilainya aja udah 227 miliar kan si AK ini gitu. Nah, pertanyaannya itu gitu. Jadi nampaknya sih harganya dijaga, ya dia tetap jualan ya di harga atasnya ini average-nya dia. Oke, seperti itu ya untuk bumi. Lalu kita ke MBMA ya. Nah, MBMA per hari ini atau kemarin itu false break ya, gagal breakout ya. Ya, dia ada area resist di sini nih teman-teman. Sayang banget dia gagal breakout ya, gitu. Sebelumnya dia kan sudah melewati ini ya, Fibonacci-nya nih, dan dia coba untuk mantul lagi ke area atasnya gitu kan. Namun dia false break di kesempatan yang pertamanya. Apakah di kesempatan berikutnya dia mencoba lagi untuk melakukan breakout di area resistnya? Kita nggak tahu ya. Nah, ini dari teknikalnya. Coba kita lihat dari sisi bandarmologinya MBMA seperti apa.
MBMA hari ini ya MG jualan, BB nampung ya. BB nampung 104 BB nampung 194 ribu lot ya. Terus di sebelah kiri ya retailnya jarang ya. Hari ini banyak yang jual juga XL, MG jualan, PD juga jualan ya. Dan YP ya dikit-dikit jualan dia. Ya kalau untuk besok ya kita lihat ya apakah MG masih akan terus jualan. Dan kita lihat kemarin tuh MG aja udah dominan ya jualan ya. 2 hari ini dia udah dominan. Kemarin 400 ribu lot. Sekarang 100 ribu lot. Udah 500 ribu lot sendiri. Sementara barang dia juga banyak. Gitu ya teman-teman untuk MBMA. Terus kita ke CDIA. Oke, kita lanjut ke CDIA. Nah, CDIA sendiri sebelumnya dia berhasil untuk break ya. Area resist atau minor resist yang ada di sini, dia break secara valid ya. Dan nampaknya dia mencoba untuk retest area yang ada di sini nih, minor resist sini nih gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau dia berhasil bertahan di area ini, harusnya sih ke atas ya. Harusnya kembali ke atas. Karena kalau dari ketika jualan dia volumenya rendah, ya harusnya sih ke atas ya, ke utara lagi. Dan kalau kita lihat dari sisi analisa transaksinya, CDIA itu nampaknya masih dominan diisi oleh retail. Tapi coba kita lihat dulu. Dan benar ya, retail ya, YP di sini masuk 16 miliar akumulasi, sementara di sisi ya ini ada Excel juga ya, terus ada YB, ada PD masuk juga ya, walaupun sedikit. Nah, yang dominan YP, XL, AZ, ZP. Nah, dari sisi yang jualannya ada NI di sini retailnya ya. Dan non retailnya ada BB, DX, YU, ya. Nah, seperti itu gambarannya, teman-teman. Jadi untuk besok nampaknya masih tertahan karena kita tahu di sini ada Excel gitu ya. Tapi semoga barang yang jualannya udah pada habis gitu ya sehingga harga kembali ke utara seperti itu gitu. Oke, itu untuk CDA. Nah, sekarang kita lanjut terlebih dahulu ke saham yang berikutnya yaitu AMRT. Nah, ini kemarin ada yang request ya. Ya, di kolom komentar kemarin ada yang request. Oke, sekarang kita coba bahas. AMRT saat ini sedang berada di area supportnya ya. Gitu. Sedang berada di area supportnya. Nih, kita coba untuk tarik garis dari sini. Nah, ini support yang kuat, teman-teman. Ini support yang kuat dan AMRT ini sudah lama downtrend, ya. Sudah lama downtrend, teman-teman. Nih, sudah lama downtrend meskipun di sini ada breakout gitu, tapi ternyata false break nggak jadi naik, malah turun ya. Dia breakout trend line, dia malah turun sehingga apa? Ini ada kemungkinan kalau dia jebol ke bawah, wah ini akan dalam nampaknya. Kenapa seperti itu? Karena untuk AMRT sendiri, ya kalau teman-teman bisa lihat gitu dengan kasat mata aja ini udah terlihat sebenarnya ya. Jadi untuk AMRT kalau nanti dia jebol nih area supportnya ini ada kemungkinan akan terbentuk pola apa? Pola yang namanya CNH terbalik ya. CNH terbalik. Kalau pola ini terbentuk ya akan dalam sih teman-teman ya, akan dalam. Makanya support di sini ini berarti banget nih untuk AMRT ya gitu. Jadi untuk AMRT sangat-sangat berarti dan kalau kita lihat dari sisi bandarmologinya atau analisa transaksinya, AMRT ini asingnya beberapa hari ini jualannya kencang banget, yang masuk malah retail ya, institusinya dikit. Kita lihat, oke, untuk hari ini BK yang masuk 9 miliar, AK justru hari ini masuk ya karena candlenya hijau. Kalau dari tanggal 3, coba kita lihat dari tanggal 3, nah terbukti ya.
Jadi yang dominan di sini adalah sisi seller penjual. Kenapa? Karena yang perlu teman-teman ketahui ketika sisi kanannya barisnya berkurang atau lebih dikit dibandingkan sisi yang sebelah kiri, buyer gitu ya. Ini menandakan bahwa ada dominasi penjual ya. Ada dominasi seller di sini yaitu si ZP ya sebesar 114 miliar. Memang dia niat jualan banget, nggak peduli harganya berapa, dia niat jualan, ngabisin barang ya. Jadi terlihat dari tanggal 3 November sampai 12 November ini gitu. Potensinya gimana untuk besok? Kalau untuk sekedar besok ya potensinya ada di oke ya cukup ada lah ya untuk kenaikannya gap up ada lah untuk besok gitu. Tapi di disclaimer on keputusan beli ataupun jual tetap ada di tangan teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya yaitu Raja. Nah, Raja, oh ya sayang nih ya Raja nih. Raja ya sempat saya analisa di video yang sebelumnya juga bahwa Raja nih berhasil mantul dari area Golden Zone-nya ya dari area Fibo-nya berhasil mantul dan ya di sini ada tanda nih saya marking kemarin bahwa dia akan coba untuk menutupi ya area gap ini. Ini kan ada gap ya, ada area yang tidak tertutup. Nah, dia akan coba untuk menutup dulu nih si Raja. Nampaknya seperti itu. Apalagi ya, hari ini Raja ditutup dengan candle bearish, sebelumnya candle doji gitu ya. Nah, ini terbukti area reversal. Nampaknya akan tertahan di area sini. Kalau tidak ada perlawanan, dia akan justru turun kembali ya untuk Raja ya. Jadi raja itu seperti ini nih. Nah, ini kan tertahan di sini nih. Nah, sementara ini kan candle candle ini ya engulfing ya, tapi bearish engulfing. Sebelumnya candle doji gitu kan. Kalau dia jebol area gap ini ya, ya bisa jadi dia melanjutkan area atau bisa jadi dia melanjutkan arah penurunannya, teman-teman ya. Jadi untuk hari ini, nah volumenya sendiri lebih gede daripada MA20 volumenya, ya di atas rata-rata MA20-nya. Nah, kalau dari sisi bandarmologinya sendiri, teman-teman, ya ini nampaknya hari ini CP yaitu akumulasi, tapi di sisi kanan ini juga ada YP. Namun di bawah-bawahnya ya, jadi kalau ngelihat retail kan kita harus melengkapi ya. Nggak cuma ngelihat, oh retail cuma CP. Enggak, di bawahnya lihat tuh XC, XL ya. Dia ngikut akum ya teman-teman. Nah pertanyaannya apakah retail kuat ngangkat sampai atas? Atau justru pasrah besok mereka cut loss. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Ya kan? Kira-kira yang mana nih? Nah, itu ya. Jadi di Raja yang terjadi adalah MG udah jualan barang, ya YU nampaknya ini akan mau akumulasi dulu big money-nya ya, akumulasi di harga bawah ya mudah-mudahan akan diangkat lagi ya. Mereka tidak jualan gitu ya. Kalau dilihat dari hari kemarin yang jualan siapa tuh? AK kan, foreign-nya jualan teman-teman ya. AK, ZP, BK itu foreign-nya jualan. Sehingga apa? Untuk masa depan Raja atau jangankan masa depan ya untuk besok dulu deh ya. Besok rasanya akan berat untuk naik ya, jadi dia akan melanjutkan penurunannya. Seperti itu untuk Raja teman-teman, gitu ya. Lalu kita namanya nggak lengkap ya kalau ngomongin Raja, kalau nggak ngomongin Ratu tuh nggak lengkap. Nah Ratu pun sama ya, terlihat tuh candle bearish ya, engulfing, nutupin doji gitu dan ya memang dia tidak ada, oh ada ya di sini ada gap ya antara sini dengan sini ya. Terus di sini juga ada gap. Nah, ini yang berbahaya nih, gap-gap ini nih. Khawatir mereka pengen nutup gapnya dulu gitu ya. Gitu. Karena gap ini harus ditutup kenapa? Biar ada keseimbangan ya. Kalau dia bisa apa? Bisa akumulasi di daerah ini gitu kan harganya average-nya nanti jadi berubah kan si big money-nya atau market maker-nya kan. Gitu ya. Jadi perlu diperhatikan teman-teman area gap ini untuk besok nampaknya Ratu sama seperti rajanya. Kita cek dulu untuk Broksumnya. Nah, untuk Broksumnya sendiri hari ini
ditampung oleh retail ya LG XL ya. LG sendiri 18.000 lot, XL 12.000 lot. Terus yang jualan ya Big Money, DHOD, CD. Ada XC ya retailnya jualan, PD juga jualan. Tapi itu di top 5 dan top 4, top 4. Ya, untuk hari kemarin kalau kita lihat ya LG 2 hari ini akumulasi terus ya. Gitu ya. Kita harapkan LG ini memang si market makernya atau si big money-nya. Ya kita doakan. Tapi pertanyaannya apakah dia mau ngangkat harganya? Itu pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Gitu. Oke. Lanjut ya ke saham sejuta umat yaitu saham BBRI. Ya, BBRI kayaknya nurut banget ya dengan garis yang saya ini ya gambarkan ya. Jadi ini garis yang pernah saya sampaikan di video yang sebelumnya ya. Garis-garis ini tidak saya ubah sedikit pun, teman-teman. Dan benar aja makin memvalidasi bahwa inilah area resist yang kuat. Karena di sini ada ini ya, resisten. Dan resistennya di sini juga ada 3 kali resist ya. Nih, satu, dua, saya nomorin deh ya. Di sini resist pertama. em, Di sini resist pertama. Terus di sini resist kedua. Ya. Terus di sini resist ketiga. Nah, inilah resist yang kuat, teman-teman. Ya, resist yang kuat sehingga mungkin kemarin ya teman-teman berpikir bahwa resistnya di sini ya. Ternyata bukan, tapi di sini nih. Nah, ini sudah saya gambarkan. Kemungkinan ya dia akan melanjutkan tren penurunannya. Kemungkinan seperti itu. Hari ini pun harganya mencoba naik namun dijegal ya. Ini kan berusaha naik nih candlenya kan, namun ada yang jualan. Kita lihat dari sisi bandarmologinya ya. Kalau dari sisi bandarmologinya, nah hari ini sebenarnya akak nampung 108.000 lot ya. Namun di sini ZPOD ini pada jualan ya. AZ juga nampung 33 miliar ya. Namun ya itu tadi ya, seperti yang saya sampaikan, banyak yang jualan juga walaupun si AK ini berusaha untuk apa? Untuk menahan harga gitu. Tapi ya lebih kuat yang jualannya walaupun tidak sampai koreksi sih gitu ya. Oke, seperti itu gambarannya untuk BBRI teman-teman. Kita lanjut ke saham yang nah, ini juga saham sejuta umat bisa jadi ya. Karena ini Adro ya, Adro biasanya diingat ketika mau bagi-bagi dividen doang nih. Gitu. Adro ini saham yang cukup bagus sebenarnya ya. Kenapa? Karena dia sedang berada di area sini nih, area yang cakep banget sebenarnya ya. Nah, ya ini kan resisten nih teman-teman ya. Nih lihat kursor saya nih, ini kan resisten. Di sini dia support tidak berhasil jebol ya dan sampai ke atas-atas lagi, baru di sini dia support lagi tidak berhasil jebol, di sini dia support lagi tidak berhasil jebol. Artinya ini area RBS yang kuat teman-teman ya. Yang kuat banget dia. Tahan tahan banting. Ya. Nah, untuk Android sendiri ke depannya seperti apa? Nampaknya masa depannya cerah sih, ya. Walaupun sudah ada ADI ya, tapi masa depan Android tetap cepat cerah sih harusnya. Nah, kalau dari sisi bandarmologinya terlebih dahulu seperti apa hari ini? Hari ini banyak yang jualan si asingnya ya, ZP. Ya, terus ya nggak terlalu banyak sih ZP doang, tapi ZP-nya 45.000. Di sini ada MG yang akumulasi 69.000, ada KI, XL, ya retailnya dikit lah ya. Nah, yang jualan retail, apa yang jualan hari ini retail juga banyak ya. LG, terus ada YP, PD, CC, XC pada pada jualan. Biasanya, nah ini ya, kalau MG hari kemarin akumulasi nggak dia? MG tidak ya. KI, XL, PD malah malah akumulasi. Kayaknya retail sih hari ini mereka take profit gitu ya. Terus si AK-nya kemarin jualan, hari sebelumnya juga jualan ya si AK ya. Tanggal 7-nya gimana AK? Apakah jualan? Tanggal 7-nya AK tidak jualan justru akumulasi. Jadi ketika AK atau MG akumulasi, khawatir besokannya tuh
ya mereka langsung jualan. Nah, tapi jualannya mereka kan harganya dinaikin dulu ya, gitu ya, baru dibanting. Kalau MG, ya bantingannya kenceng sih, kalau atas smooth. Jadi tetap berhati-hati teman-teman untuk besok ya, karena ada MG dan XL, walaupun AK berupaya nahan. Ya, tapi kalau AK nggak kuat juga ya, akan jualan juga sih, gitu. Itu untuk Adro ya. Oke, jadi sekilas Adro seperti itu, lalu kita ke WiFi. WiFi hari ini ditutup turun 1,16%. Oke. Jadi WiFi ini arahnya kalau kita lihat ya kita coba tentukan dulu area support resistennya ya. Oke, di sini teman-teman ini kan dijebol nih ya, nih area ini dijebol naik zret gitu ya. Dan ini area support. Nah, inilah dia naik, support. Nah, ini tidak terhitung untuk sebagai apa? High yang baru, swing high itu ada di sini, teman-teman ya. Swing high ada di sini dan ini swing low. Kalau dia nanti nggak kuat naik ke atas, nggak berhasil breakout ini ya, ini justru bahaya. Bisa jadi jebol area swing low yang di sini dan ini berpotensi untuk melanjutkan penurunannya. Justru seperti itu gambarannya, teman-teman. Gitu ya. Dan kalau kita lihat walaupun di sini minoresisnya itu sudah berhasil ditembus ya dengan body candle ini nih berhasil tertembus nampaknya dia berusaha mencari pijakan baru itu untuk analisa teknikalnya. Kalau dari sisi bandarmologinya seperti apa? Nah, dari bandarmologinya sendiri, di sini ada XA, YP, DR, YB, ini mesti akumulasi, dan dominan si XA ya. Dan dari sisi kanan ya penjualnya XL, MG, ya retail, terus ada LG, itu masih jualan. Jadi balance nih sebenarnya imbang nih kanan kiri ada retail gitu ya. Tinggal kuat-kuatan aja. Untuk besok nampaknya masih tertahan ya, masih tertahan harganya. Bisa jadi koreksi tipis atau naik tipis. Oke, kita lanjut ke saham yang lagi naik daun hari ini doang sih gitu ya. Walaupun sempat dibanting sampai bawah, ya ini teman-teman tadi coba lihat nih tuh ya. Jadi dia di sini open gap, ya bukan open gap up, iya bener open gap up ya. Dia open gap up, naik dikit, banting jebret. Gitu. Coba kita lihat time frame yang lebih kecil untuk hari ini. Nah ya, bisa kelihatan ya. Ini dia open gap up tinggi banget ya, tinggi banget. Coba kita ukur ketinggiannya sudah berapa tadi open gap up-nya. Nah ini sudah 20 persenan lebih ya open gap up-nya. Dia dibanting jebret, diangkat lagi. Nah, kalau seperti ini ya, dan dia berhasil breakout ya. Hari ini dia breakout di resisten terdekatnya dan nampaknya terbentuk area CNH. CNH-nya valid atau tidak? Nanti coba kita lihat bandarmologinya ya. Nah ini ya, kita coba gambarkan dulu untuk CNH-nya. Tuh ya, CNH-nya seperti ini. Kita gambarkan seperti ini. Dan coba kita lihat bandarmologinya seperti apa. Bandarmologinya hari ini XA ya, dia akumulasi terbanyak ya, sebesar 6,2 miliar. Terus yang jualan ya retail-retail, XL, CC, PD, ya XCNI. Nampaknya retail besok FOMO nih. Kemungkinan akan tetap naik besok ya, tapi khawatir bantingan. Hati-hati ya, hati-hati yang mau apa beli saham ini besok. Ingat, disclaimer on. Saya tidak ngajak beli atau jual, oke? Seperti itu untuk Bell ya. Kita lanjut ke Indosat atau ISAT. Nah, ini sempat saya apa gambarkan juga untuk ISAT ya. Nah, ISAT ini dia berhasil breakout ya CNH-nya, pola CNH-nya yaitu di sini ya, nih tuh CNH-nya ya. Dan di sini ada batas stop loss-nya sebenarnya. Kalau teman-teman
mau apa setelah breakout di situ ya. Dan ya dia berhasil naik pada akhirnya sampai ke area resisten ya. Area resisten yang cukup kuat karena sebelumnya ada area supportnya SBR ya, support become resistant. Dan di sini ya hari ini dia turun ya 2,7% dan volumenya cukup tinggi ternyata. Kita coba lihat dari analisa transaksinya terlebih dahulu. ISAT seperti apa? Oke, dari analisa transaksinya sendiri, ZP itu akumulasi paling banyak ya. Dan yang jualan itu YU, SQ, SS, NI, AK. Ya jualannya terbagi rata lah ya. Tapi yang niat untuk akumulasi adalah ZP. Kalau kita lihat dari tanggal 11-nya, apakah ZP ada tidak? Tidak ada ya ZP ya. Di tanggal 11. Di tanggal 10-nya apakah ada ZP? Tidak ada juga. Oh ada ya. Kecil banget ya. 2018 lot doang ya. Kecil banget 416 juta. Di tanggal 7-nya apakah ada atau kita cek dari tanggal 3 sampai tanggal 12? Oke, kita cek dari tanggal 3 sampai tanggal 12. Nah, di sini ya. Di sini terlihat AK masih punya banyak barang ya, 22 miliar BKZP. Masih banyak foreign ya di dalam ya. Ini bagus gitu ya dan per hari ini tanggal 12 untuk besok gimana? Untuk besok nampaknya masih akan ada kenaikan ya karena di sini yang nampung juga ZP gitu ya dan nampaknya AK juga jualannya nggak niat gitu nggak niat ngabisin juga ya AK nggak niat ngabisin oke itu untuk ISAT dan yang selanjutnya ataupun yang terakhir yaitu ada saham Telkom ya saham Telkom hari ini ditutup menguat 1,14% ya teman-teman ya ya kalau kita lihat ini sudah saya sampaikan juga bahwa di sini ada area resist namun sayangnya area resist ini ya, candle setelahnya itu candlenya kurang valid, ya, atau candle bearish gitu. Jadi yang terhitung valid adalah candle yang ini nih sebenarnya nih, ya, candle di tanggal 11 November kemarin, gitu ya teman-teman. Pun, ya, hari ini volumenya juga dikit ya, 5 harian ini ke belakang. Jadi ketika dia harganya turun, volumenya menurun juga ternyata teman-teman gitu. Proyeksinya gimana untuk ke depannya? Oh, dia berupaya untuk nutup gap ya, teman-teman ya. Ada gap ya di sana ya, ada gap. Dia berupaya nutup, bisa jadi setelah gap tertutup, dia kan udah retest nih area ini ya. Ini kan kalau teman-teman lihat ini ada pola Telkom ini ya. Nih, pola apa? Dari tadi saya sebutkan sebuah pola-pola. Nah, teman-teman harus lihat juga nih, itu ya. Pola lagi. Nah, ini pola CNH, cup and handle. Ya, terus untuk transaksinya sendiri gimana di Telkom atau bandarmologinya? Kita coba cek lagi. Hari ini RX ya masif banget dia 143 ribu lot beli. Yang jualan itu ya dominan retail ya, CC, XL, YP, PD, XC itu pada keluar, pada take profit ya pada jualan. Jadi untuk besok nampaknya akan naik kembali karena di sini ada RX, BB dan AK. Banyak foreign di sini ya yang masuk hari ini ya gitu. Jadi dia ada peluang potensi dan tetap disclaimer on teman-teman ya. Keputusan beli ataupun jual ada di tangan teman-teman ya. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, silakan di like ya. Terus share ke teman-teman yang lain biar mereka juga dapat insight-nya. Dan komen aja kalau teman-teman punya request saham apa yang mau dianalisa, silakan komen di bawah. Terus jangan lupa untuk subscribe channel Saham Upside biar saya lebih semangat lagi untuk sharing-sharingnya di video-video yang selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, thank you for watching this video and see you on the next video.